قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tapi tidak semuanya saya sebutkan, hanya beberapa poin penting saja. Pertama, untuk memupuk dan membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tumbuh di dalam diri kita dan dia menancap kuat di dalam diri kita. Pertama adalah dengan senantiasa mempelajari asmaullah, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kenapa? Karena kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, faman kana billahi wa bi asmahi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi a'lam kana lahu aksha wa atqa. Siapa yang lebih berilmu, lebih mengetahui tentang Allah melalui nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, perbuatan-perbuatan Allah, lebih mengetahui hukum-hukum Allah, kana lahu aksha wa atqa, maka niscaya hamba ini akan lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama tanqusul khasyatu wa taqwa bihasabi naqsil ma'rifati billah. Dan rasa takut kita serta ketakwaan kita kepada Allah itu akan berkurang seiring dengan kurangnya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an toh, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, innama itu kan adatul hasar, pembatasan. Jadi kalau orang terjemahkan innama itu hanyalah. Jadi hanyalah yang takut kepada Allah itu al-ulama. Ulama itu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathrati riwayah. Innamal ilmu itu khasyatullah. Ilmu itu bukan dengannya ilmu yang orang kuasa itu bukan dengan banyaknya riwayat. Banyaknya riwayat yang orang hafal, tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar cuman hafal satu hadis, dua hadis, tapi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu alim. Itu orang berilmu itu. Sebaliknya hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi dengan mudahnya dia melakukan hal-hal yang Allah haramkan, meremehkan dosa-dosa. Ini bukan alim, ini bukan orang yang takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi semakin kuat pengenalan kita kepada Allah melalui asma, nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat yang mulia, itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini saya buat satu kajian tentang pembahasan tauhid asma dan sifat-sifat Allah di dalam pembahasan kitab Fiqhu Asmaul Husna, pengenalan, pengetahuan tentang nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat yang mulia. Supaya apa? Menumbuhkan rasa takut, rasa cinta, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul di atas ketaatan, di atas kebaikan, terjaga keistiqomahan kita. Karena kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, contoh, Allah itu hayyun. Apa hayyun? Allah itu kan maha pemalu. Allah inginkan sifat pemalu itu ada pada diri seorang hamba. Kalau itu tertanam, Allah itu pemalu, maka hamba-hambanya pun akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu di sini maksudnya apa? Malu untuk melakukan maksiat. Bukan malu untuk melakukan kebaikan. Bukan. Tapi rasa malu yang terpuji, yang Allah cintai dari seorang hamba, malu untuk melakukan pelanggaran dosa dan maksiat. Bukan malu untuk melakukan kebaikan.
Kalau orang tidak, orang yang namanya kebaikan malu-malu. Buktinya apa? Saya kasih contoh di sini, di majelis ilmu. Tiga orang yang datang di majelis Nabi SAW. Orang yang pertama dia lihat tempat yang kosong, dia bersegera ke tempat yang kosong itu, yang paling depan. Karena apa? Karena kalau dia bersegera kepada kebaikan, Allah pun akan bersegera untuk memberikan kebaikan kepadanya. Orang yang kedua apa? Malu-malu. Dia duduk di dekat pintu. Tidak mau dekat, di depan sini masih banyak yang kosong. Malu. Padahal yang paling depan ini Allah inginkan kebaikan untuk mereka sangat. Allah bersegera kepada orang yang duduk paling depan. Malu dari kebaikan. Yang begini tercela. Orang yang ketiga apa? Ya orang kedua dia malu, dia pun duduk dekat pintu, ada yang duduk di luar masjid, di terasnya. Ada juga yang dengar dari rumahnya. Malu-malu tidak mau datang hadir di majelis ilmu. Orang yang ketiga dia dengar majelis Nabi, dia berpaling, dia pergi meninggalkan majelis Nabi. Ini kisah yang masyhur yang sering dibawakan oleh asatidz kita, guru-guru kita untuk memotivasi kita bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Orang pertama dia bersegera, maka Allah pun bersegera kepada orang tersebut. Allah memberikan kebaikan untuknya. Yang kedua malu-malu, Allah malu darinya. Yang ketiga dia berpaling, Allah pun berpaling dari hamba tersebut. Lihat, kalau dia punya rasa malu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka dia akan berusaha apa? Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dan dia tidak malu untuk melakukan kebaikan. Lihat, biar saya sampaikan hadis ini, debu tidak ada, debu masih ada kosong di sini. Itu menunjukkan bahaya ini, berarti tidak membekas ilmu di dalam dirinya. Buktinya apa sih? Debu tidak kena juga. Kasihan orang mau datang, mau masuk, dia dapat lihat pintu situ, lihat sebanyak orang di situ, kasihan. Akhirnya dia suka mau ke depan, cuma dilihat antum bahalangi jalan, dia pun akhirnya duduk di luar. Mau hadis apa lagi yang mau sampaikan sama antum ini? Kenapa antum malu duduk di depan? Padahal ada keutamaan tuh tadi. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, supaya antum juga tidak terlalu serius lah. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan dan memupuk rasa takut kita kepada Allah dengan mengenal nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat Allah yang mulia. Ketika kita mengenal Allah itu maha keras ancamannya, sangat dahsyat azabnya, maka dengan hal itu kita akan meninggalkan apa? Maksiat. Salah satu contoh yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang siksaan Allah itu sangat-sangat apa? Pedihnya luar biasa. Yang antum tahu, baru siksaan yang paling ringan saja sudah menakutkan. Toh? Antum tahu toh siksaan yang paling ringan? Apa siksaan yang paling ringan? Hah? Apa yang dirasakan oleh paman Nabi Abu Thalib? Pakai sandal yang terbuat dari api yang menyala-nyala, neraka jahanam. Yugli min huma dimaguhu, kata Nabi. Yang ketika Abu Thalib pakai dua sandal itu, hancur meleleh otaknya. Itu yang paling ringan itu. Nah, bagaimana gambaran dahsyatnya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita tahu itu Allah itu maha apa? Maha membalas Al-Malik,
raja yang berkuasa yang membalas semua perbuatan-perbuatan hambanya. Ya kalau kita tahu ini nama Allah Al-Malik, Allah itu raja penguasa, akan membalas hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Akhirnya kalau kita tahu ini, takut kita berbuat dosa, karena dia akan membalas dengan siksaan yang pedih. Baru yang paling ringan saja sudah menakutkan. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anal ghafurur rahim. Aku ini zat yang apa? Maha pengampun, maha penyayang. Kalau kita tahu Allah itu maha pengampun, lihat, maha pengampun, maha rahim, maha penyayang, maka akan senantiasa kita apa? Mencintai Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita punya Rob yang kalau kita jatuh pada kesalahan, dosa, Allah ampuni. Antum tahu hadis yang panjang yang Nabi SAW sebutkan, ada seorang hamba, dia melakukan dosa dan maksiat. Setelah dia melakukan dosa dan maksiat, langsung dia katakan, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, apa yang aku perbuat tadi ya Allah. Lantas Allah komentari hamba tersebut. Allah katakan, athnaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi dzamba. Dan hambaku ini tahu dia punya Tuhan, dia punya Rabb, dia punya Allah yang senantiasa memberikan ampunan dan membalas, memberikan hukuman terhadap dosa yang dia lakukan. Akhirnya hamba ini pun bertobat. Fama kata Nabi, ya seiring dengan waktu berjalan, dia di atas ketaatan, maka dia melakukan dosa lagi, jatuh lagi pada kesalahan, padahal sudah minta ampun. Ya namanya manusia, dan itu yang kita rasakan. Kita ini bukan malaikat toh, bukan malaikat. Kadang kita jatuh kepada kemaksiatan, istighfar lagi. Apalagi di majelis ilmu, masya Allah menambah keimanan. Poli pulang, jatuh lagi di kesalahan. Buka lagi YouTube lagi, dapat lihat perempuan lagi. Buka Facebook lagi, dapat lihat perempuan lagi. Beristighfar, boleh di atas ketaatan, lapas boleh. Lantas hamba ini mengatakan, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Allah katakan, adnaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi dzamba. Dia tahu dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa-dosa dan menghukum, membalas perbuatan hamba sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jatuh lagi, dia ucapkan hal yang sama. Kemudian Allah komentari, i'mal ma syi'ta qad ghafartu laka. Kata Allah, sudah silakan antum mau berbuat silakan, tapi antum harus tahu aku sudah ampuni dosa-dosamu. Lihat bagaimana ya Allah itu Ghafur, maha pemberi ampunan, sehingga orang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, orang punya Tuhan, orang punya Rabb, orang punya Allah yang senantiasa memberikan ampunan. Kapan orang jatuh kepada kesalahan, yang penting beristighfar, ucapkan doa ini, Allahumma gfirli dzambi. Kalau jatuh pada kesalahan, Allahumma gfirli dzambi, Allahumma gfirli dzambi, ampuni dosaku ya Allah. Itu yang keberapa? Pertama. Yang kedua, seseorang, yang kedua di antara sebab cara untuk menumbuhkan dan membina rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang hamba itu sadar dan mengakui kekurangannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sadar bahwa dirinya itu punya kekurangan dan banyak kurangnya di dalam menunaikan hak-hak Allah.
Kalau ini tertanam kuat dalam diri kita, anak ini banyak sekali kekurangan. Jangan orang bicara yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib dulu. Banyak kekurangannya. Mungkin kita laksanakan yang wajib ini kurang keikhlasan di dalamnya. Atau kita misalkan di dalam berbakti kepada kedua orang tua banyak kurangnya. Mungkin ada hal-hal yang kita lalaikan. Di dalam berumah tangga, aduh, saya ini belum jadi suami yang terbaik untuk istriku. Masih kasar dengan istri, masih kasar dengan anak-anak. Itu yang harus orang sadari. Orang ini punya kekurangan. Sehingga kalau itu tertancap kuat dalam diri, akan lahir rasa takut kepada Allah. Anak ini punya kekurangan. Ini baru yang wajib-wajib. Bagaimana dengan yang sunnah-sunnah? Kalau penuntut ilmu itu berkaitan dengan ibadah, tidak berbicara lagi yang wajib-wajib. So yang sunnah-sunnah. Kalau penuntut ilmu seperti itu. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi orang harus sadari banyak kekurangan yang kita miliki. Banyak perkara-perkara yang belum kita tunaikan dengan sebenar-benarnya. Ya, belum menjadi anak yang baik di dalam berbakti kepada kedua orang tua, belum menjadi tetangga yang baik untuk tetangga, untuk orang lain, belum menjadi sahabat yang baik, ya, belum menjadi suami yang terbaik, belum menjadi istri yang soleha, apalagi masih banyak pokoknya kekurangan kita. Itu yang harus orang sadari. Banyak orang-orang saat ini yang punya ilmu, tapi ilmu itu tidak membekas dalam dirinya. Ya, orang harus sadari itu. Saya ini sering menghadiri majelis ilmu, dalam sepekan itu bisa hampir tiap hari. Hampir tiap hari, itu pun kalau tiap hari. Ini 1 bulan 1 kali baru mendapatnya di majelis ilmu. Banyak kekurangannya datang ke majelis ilmu. Masih banyak ilmu yang belum diketahui. Pulang tidak ada yang bisa ana sampaikan untuk orang lain. Kadang ilmu itu tidak memberikan keberkahan. Buktinya apa? Ya, tidak ada perubahan dalam diri. Tidak ada perubahan dari sikapnya, dari tutur katanya, ya, dari perbuatannya. Masih banyak kekurangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa ilmu tidak berkah. Hari-hari datang di majelis ilmu, tahu keutamaan ini, tahu larangan ini, ibu masih begitu. Apalagi dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga ini yang saya sering sampaikan, orang ini sudah berilmu. Ya, berilmu. Kadang kita dapati baru pernikahan, baru 4 bulan, 5 bulan, baru 1 tahun, baru semua minta cerai. Ada masalah sedikit cerai. Apa antum ini? Padahal penuntut ilmu. Sudah kalau orang awam ya boleh, wajar-wajarlah. Tapi penuntut ilmu baru ada masalah sedikit dalam rumah tangga cerai. Bahkan yang saya dengar, ya, sering komunikasi dengan perempuan lain, bahkan dia bilang dia belum menikah, padahal sudah ada anak, sudah ada istri. Dia mengaku statusnya masih seorang pemuda lajang, padahal sudah ada istri, sudah ada anak-anak. Mungkin sudah anak berapa itu? Iya, ada, terjadi. Dia bilang dia masih bujang, masih perjaka. Iya, terjadi seperti itu. Sudah berbohong lagi, sudah bermaksiat, berbohong. Penuntut ilmu ini yang perlu terang perbaiki teman-teman sekalian. Karena orang dibatasi oleh waktu Allah, ya orang cukupkan sampai di sini. Insya Allah terlanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya, masih beberapa sebab yang dengannya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah kita akan sebutkan dalil-dalil tentang pembagian rasa takut. Jadi ada rasa takut yang masyru', yang disyariatkan, ada rasa takut yang mubah,
ada rasa takut yang diharamkan. Nah, diharamkan ini nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lihat, yang bawa buku cuma berapa orang saja, padahal saya sering sampaikan. Lupa saya sindir tadi tuh. Tidak apa-apa ya, yang penting antum datang daripada tidak datang. Sudah. Yang penting saya sudah punya hujah di hadapan Allah, saya sudah sampaikan. Oke, sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله